Hai teman-teman. Selamat datang di Pojok Amanah Talk, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat menginspirasi yang selama 3 hari ini memberikan pelatihan digital marketing, dan kita akan langsung tanya-tanya dengan orangnya karena sudah hadir di sini. Boleh diperkenalkan dulu, Don, siapa yang hadir? Iya, di samping kami ini ada seseorang yang sangat menginspirasi. Namanya adalah Bang Askar, owner dari Bandar Sambal. Hai Bang Askar. Hai. Namaste. Iya. Jadi saat ini kan sedang virus corona ya tersebar kemana-mana, tapi ini Bang Askar datang jauh-jauh ke sini mau bagikan virus entrepreneurship di kota Jayapura di tanah Papua. Tepuk tangan dulu. Langsung aja dong. Oke, let's continue Bang. Ya. Ke question number 1. Mengapa Abang memilih untuk berwirausaha dan melepaskan pekerjaan Abang yang sebelumnya? Mungkin teman-teman belum tahu pekerjaan Abang sebelumnya apa. Abang bisa jelaskan garis besar saja Bang. Oke, saya pengalaman background dari dunia hospitality, perhotelan. Karir terakhir saya sebagai general manager sejak tahun 2011. Kemudian di dalam berkarir saya selalu men-challenge diri saya sendiri. Ini kira-kira asik kayaknya kalau kita mandiri ya gitu. So basically I'm challenging myself if I can do another thing from sesuatu yang pernah saya lakukan sudah panjang sekali seperti itu. Jadi saya mulai melakukan usaha sendiri di bidang culinary sejak tahun 2016. Gitu. Wow. Next aja. Ya. Kenapa memilih fokus pada bisnis sambal? Oh iya, ini sambal ini sangat menarik ya di Indonesia karena setiap kampung itu punya jenis sambal yang beda-beda sebetulnya kan. Ini sebetulnya aset bangsa Indonesia adalah sambal ya. Ada orang yang suka sambal asam, ada yang suka sambal asin, ada suka sambal pedas gitu kan, macam-macam. Setiap kampung punya banyak jenis sambal. Saya pikir ini aset nasional yang perlu kita selamatkan. Ya kan? Yang tidak bisa ditiru oleh siapapun toh. Jadi di Indonesia tuh orang banyak bilang saya kayaknya nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal kan. Iya benar. Seperti itu dibandingkan dengan produk-produk yang lain, orang lebih ter-attach dengan sambal. Jadi melihat juga ini pangsa pasarnya sangat besar untuk produksi sambal seperti itu. Wah, luar biasa Cici. Iya, Kita juga kalau keluar negeri juga bawanya sambal. Iya, sambal, betul. Tapi karena kita waktu itu belum tahu ini sambalnya Abang. Jadi bawanya yang itu tuh, yang satu yang tit. Oke Abang, mulai kapan Abang mulai fokus untuk menjalankan bisnis Abang nih? Bilang sambal. Jadi setelah saya challenging diri saya sendiri juga banyak faktor-faktor lain kenapa saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri dan berhenti bekerja. Pertama juga ada sisi di pribadi saya. Kemudian saya pikir saya semakin getting older dong ya. Kemudian generasi milenial kan naik. Ini pasti mau nggak mau secara alami. Ini kan kita punya hukum alam yang pasti kita tersisihkan. Terus kalau kita udah tersisihkan kita mau ngapain toh? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sisi I'm a father. Saya punya 5 anak. Anak saya yang kedua pertama besar sendirinya. Saya tidak pernah sama mereka karena saya sibuk kerja. Dari pagi sampai malam saya kerja. Saya kerja pagi, kalau sudah di top manajemen di hotel, Anda tidak bisa pulang jam 5. Anda mesti pulang jam 10, jam 9 malam. Jadi di sewaktu saya pergi berjalan ke kantor, selalu saya melihat bapak-bapak yang sederhana yang setiap hari bisa mengantar anaknya pergi sekolah. Seperti itu. Jadi saya punya mimpi seperti itu. Cita-cita saya kepingin saya bisa ngantar anak pergi sekolah setiap hari. Hanya itu saja cita-cita saya. Sekarang saya bisa mengantar anak saya. Wow, setelah menjadi seorang entrepreneur. Ya setelah saya berusaha untuk berusaha sendiri, tentu dari segi finansial saya masih berjuang itu kan, dibandingkan waktu saya kerja saya punya pendapatan yang tetap segala macam, tapi
tahun-tahun belakangan ini kita sudah mulai terbiasa dengan kita punya rotasi lah, ya seperti itu. So saya pikir hidup itu pilihan, Iya, ya kan? Bang. Hidup itu pilihan. Kemudian kita punya pilihan aset, apakah waktu, apakah apa segala macam seperti itu. Dan kita sudah memilih apa yang kita pilih untuk suatu reason yang kita miliki sama-sama. So tidak ada yang katakan, oh ini keputusan bagus, ini tidak, ini karena memang pilihan. Orang menganggap, oh ini pasti keputusannya bagus. Saya menganggap ini keputusan saya bagus. Demikian. Ya. Luar biasa. Bang, sebelum pertanyaan terakhir nanti dari Cece aku mau minta pesan dan pesan-pesan Abang untuk anak-anak Papua yang masih bimbang nih antara mau jalanin bisnis atau mau kerja. Pesan untuk anak-anak muda Papua di manapun berada. Baiklah. Sebetulnya bisnis menarik, tapi tanpa pengalaman kerja Anda tidak tahu alur-alurnya nanti toh. Ini bagaimana bikin invoice, bagaimana koresponden secara bisnis, dan ilmu ini kita dapat di tempat kerja. Saran saya mungkin setelah keluar dari bangku sekolah, kalau ada dapat kerja aja dulu. Tapi kerja untuk belajar bagaimana bagaimana suatu bisnis dijalankan. Entah itu administrasinya, entah itu komunikasinya, entah itu manajerialnya, entah itu strategicalnya, apakah itu tactical plan-nya, ini kita belajar di sana, ya kan? Karena kalau pada saat itu bisa saja langsung terjun di dunia entrepreneur, tapi ini tantangannya sangat besar, tahu? Ya, Tantangan sangat besar karena masuk di dunia entrepreneur Anda tidak langsung melejit dan kemudian mendapatkan pendapatan yang seperti itu. Mesti kita melewati masa-masa itu. Kemudian kita mesti belajar mungkin dari perusahaan-perusahaan yang bagus ya, supaya ilmunya tuh bagus. Tentu yang punya standar yang bagus. Setelah itu mungkin mereka bisa belajar di usaha-usaha rintisan. Karena di usaha-usaha rintisan ini kita diajarkan untuk survive. Bagaimana kita survive, bagaimana kita kreatif. Kemudian setelah itu Anda punya kemampuan antar sistem pengalaman manajerial, bagaimana semua pengalaman di perusahaan besar, kemudian dapat juga ilmu kreativitas di usaha rintisan dan ilmu survive di usaha rintisan, Anda mungkin bisa mempertimbangkan untuk masuk ke dunia entrepreneur. Tapi sebelum masuk pun segala macam, yakinkan diri Anda bahwa Anda adalah bisa untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Itu dia pesan yang sangat luar biasa ya dari seseorang yang juga sudah bergerak di dunia usaha ini. Dan pertanyaan terakhir nih Bang Askara, menurut Bang Askara, apakah sudah menjadi versi terbaiknya Bang Askara selama menjalankan usaha ini? Wah, ini saya sendiri mengukur diri saya masih sangat jauh dari versi yang saya inginkan. Ya, baik dari segi bisnis saya masih berjuang untuk membangun pasar. Saya merubah beberapa konsep bisnis saya terhadap Bandar Sambal, dari yang manufacturing sekarang menjadi marketplace. Tantangannya juga lebih besar lagi. Kemudian tentunya ini tidak gampang. Saya alhamdulillah banyak teman-teman di luar yang membantu, memberikan saran, memberikan semangat untuk saya tetap menjadi bertahan di dunia ini dan menjadi terbaik dari diri saya. Tapi saat ini saya pikir saya masih perlu banyak improvement di diri saya. Ya, seperti itu. luar biasa. Cerita yang sangat luar biasa ya Cece. Iya, semoga teman-teman Amanah Talk juga boleh terinspirasi dari apa yang sudah dibagikan oleh Bang Askara. Terima kasih banyak jauh-jauh ke Papua mau berbagi ilmunya, mau bagi virus entrepreneurship. Semoga semua anak-anak muda Papua boleh terinspirasi. Terima Mantap. kasih. Terima kasih. Aduh, Papua. Makasih Bang. Namaste. Pojok Amanah. Nanti lah terakhir. Terima kasih Nona ya. Terima kasih ya Bang. Nanti sharing linknya ya. Iya. Kita share. Terima kasih. Sama-sama. Cece mungkin kita bisa buka dulu. Ya, kita bisa buka.